Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di Komisi Bapak bagi Kristus. Tentunya dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian, Hanya Yesus Jawabanku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kelelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kelelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, kami akan memulai ibadah BBK sore hari ini. Tuhan berkati setiap para hamba-hambamu yang melayani, baik Pak Markus, Pak Christian, maupun juga jemaat Bapak bagi Kristus yang ada di rumah juga Tuhan berkati. Engkau yang memimpin ibadah BBK sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan pimpinan Roh yang Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan kami tabiskan ibadah BBK sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pujian yang kedua. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat satu pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Bapa di surga, kami ucap syukur buat sore hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan sore hari ini. Engkaulah harapan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Biarlah Engkau sampaikan sepatah kata firman-Mu sore hari ini, sehingga kami boleh mendapat kekuatan yang baru, pencerahan yang baru melalui kebenaran firman Allah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, kaum bapak dimanapun berada, puji Tuhan, kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Ya, tadi kita sudah dibawa dalam pujian penyembahan oleh bapak kita, bapak yang muda, bapak yang ganteng, Pak Markus, Pak Markus James. Dan hari ini kita suasana yang berbeda. Ya, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 128. Mari kita buka. Mazmur 128. Ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Kaum bapak yang dikasih oleh Tuhan, ini perikop tentang Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Kalau kita perhatikan ayat ini, bahwa sesungguhnya kaum bapak, ya, para suami adalah kunci dari kebahagiaan rumah tangga, ya, keluarga kita. Kenapa? Karena dikatakan di ayat pertama, dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bahkan di ayat 4 dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa seorang bapak dalam keluarga, artinya kalau kita sebagai bapak ataupun suami dalam keluarga kita, kita juga harus memiliki peran, ya, memiliki peran seorang bapak dalam keluarga kita, karena peran seorang bapak, peran seorang suami dalam keluarga itu akan menentukan, ya, bagaimana kualitas kehidupan keluarga tersebut, ya, keluarga kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki fungsi, ya, peran kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak bagi keluarga kita. Nah, saya akan bagikan beberapa hal. Nah, bagaimana peran seorang bapak, seorang suami dalam keluarganya agar memiliki kualitas kehidupan keluarganya. Jadi, yang menentukan keluarga kita itu bahagia, sejahtera, ya, seperti di surga, itu juga peran serta dari seorang bapak. Nah, yang pertama kita lihat di ayat pertama dikatakan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dikatakan ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kunci yang pertama, peran seorang bapak, seorang suami dalam keluarga, yaitu yang pertama adalah hidup, ya, takut akan Tuhan. Nah, hidup takut akan Tuhan ini berarti kita sebagai seorang bapak harus menjalankan peran kita, fungsi kita sebagai apa? Yaitu seorang bapak sebagai pemimpin keluarga. Nah, ada banyak kan, ya, kita masih melihat misalnya dalam suatu mesbah keluarga atau doa keluarga, ada ayah, ibu, dan anak. Kadangkala seorang bapak, seorang ayah, seorang suami misalnya diminta untuk berdoa, tapi nggak bersedia, belum siap. Nah, kadang udah mama aja yang berdoa. Nah, ini kan kita tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami dalam rumah tangga kita.
Nah, bagian ini yang kita harus jalankan fungsi kita. Kita sadari bahwa kita adalah sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Kalau kita sebagai seorang pemimpin keluarga, berarti kita yang diberikan mandat oleh Tuhan menjadi leader dalam keluarga kita. Ketika kita diminta misalnya doa dalam keluarga kita harus siap. Bukan masalah baik atau buruknya, baik atau tidak baik isi doanya, tapi masalah fungsi kita, peran kita sebagai seorang bapa. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 4, kita lihat dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, Efesus 6 Efesus 5 maksud saya, Efesus 5 ini, Efesus 5 ayat 23 dikatakan demikian. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi suami itu diberikan mandat oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus menjadi pemimpin dalam keluarga, menjadi kepala bagi istri. Nah, oleh sebab itu kita harus menjalankan peran kita, fungsi kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Kalau kita menjalankan fungsi kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga kita, maka kita akan melihat anak maupun istri kita ini, anak-anak maupun istri yang takut akan Tuhan. Karena dimulai dari peran seorang bapa. Jadi kalau bapak kita, peran kita sebagai kaum bapak ini memiliki fungsi, menjadi contoh, menjadi teladan, otomatis istri maupun anak-anak kita juga akan mengikuti teladan kita. Anak-anak akan berpikir positif dengan ayah mereka dan anak-anak akan menghargai. Kenapa? Karena ada wibawa, ada otoritas Allah. Dan bahkan anak-anak akan lebih mampu mengenal Allah dan tunduk kepada Allah. Nah, saya pernah menemukan ada anak-anak yang memiliki kepahitan. Kepahitan dengan apa? Kepahitan dengan papanya, kepada ayahnya. Kenapa? Karena didapati bahwa peran bapaknya tidak sebagai pemimpin, tapi hanya sebagai apa dalam image-nya anak itu ya sebagai orang yang menghukum. Kalau kesalahan dihukum, dipukul, sehingga membekas dalam hati anak-anak. Akhirnya ketika dia mau menaikkan doa Bapa kami, itu ada poin pertama awal kali berkata Bapa kami yang di surga. Kata waktu dia berkata kata Bapa kami yang di surga, ingatnya Bapa yang di rumah, Bapa yang selalu mukul, Bapa yang selalu menganiaya dia kalau kesalahan. Nah, ini kan harus pemulihan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai kaum bapak, kita harus sadari biarlah kita harus menjadi seorang bapak yang takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan yang Tuhan sudah tentukan. Maka keluarga kita ada keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu peran sebagai seorang bapak juga disampaikan, jangan membuat hati anak-anak kita tersakiti. Jangan membuat amarah hati anak-anak. Ya, dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan demikian. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita diingatkan ya sebagai kaum bapak jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anak kita. Tapi kalau anak kita salah, kita tegur dalam kasih, kita didik dengan ajaran dan nasihat sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita menjadi sebagai seorang sahabat bagi anak kita, ya juga bagi istri kita. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kaum bapak dimanapun berada, mari kita jalankan peran kita sebagai seorang bapak sehingga Mazmur 128 ini terjadi dalam kehidupan kita. Selain kita takut akan Tuhan, selain kita hidup jalan dalam kebenaran firman Tuhan, tapi kita juga harus menjalankan fungsi kita, yaitu sebagai seorang pemimpin keluarga. Tuhan sudah memberikan mandat kepada kita untuk menjadi pemimpin keluarga. Kita bimbing anak-anak kita untuk apa? Hidup takut akan Tuhan. Nah, di dalam ayat selanjutnya dalam kitab Mazmur 128 dikatakan bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, kalau kita melakukan fungsi kita sebagai pemimpin dalam keluarga, maka hasilnya kita akan melihat istri kita seperti pohon anggur yang subur, anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun. Artinya anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang benar-benar cinta takut akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, selain jadi pemimpin keluarga, Tuhan juga mau kita sebagai seorang bapak harus apa? Menjadi pelayan di dalam keluarga kita.
Menjadi pelayan bukan artinya kita jadi pembantu, tidak, tapi memiliki kerendahan hati, memiliki hati hamba. Ya Pak James ya? Ya. Jadi kita sebagai seorang bapak ini nggak hanya cuma perintah istri kita masakin air panas, wah, siapin makan kalau papa pulang, nggak. Tapi kita juga harus menjadi seorang pelayan bagi keluarga kita, bagi anak kita, ya, bagi istri kita. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Matius, ya, kitab Matius 20, ya, Matius pasal 20 ayat 26b dikatakan demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi yang kedua, peran yang kedua seorang bapak harus menjadi seorang pelayan dalam keluarga, menjadi seorang hamba. Bukan artinya kita direndahkan, tidak, tapi kita justru mengikuti teladan Yesus, memiliki kerendahan hati, ya, memiliki hati seorang hamba. Dalam Filipi 2, ya, ayat 9 dan 10 dan 11 dikatakan bahwa Yesus pun mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi pelayan, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, kita juga mengikuti teladan Yesus. Nah, yang ketiga, ya, yang terakhir, ya, supaya berkat rumah tangga atas kehidupan kita. Yang ketiga, bahwa kita sebagai seorang bapak harus juga memiliki peran sebagai pemberi identitas. Nah, pemberi identitas itu maksudnya apa? Artinya anak-anak kita supaya tidak kehilangan identitas, tapi dia melihat figur dari identitas papanya, yaitu seorang yang takut akan Tuhan, yang hidup dan cinta mengasihi Tuhan. Nah, ini yang kebanyakan orang kehilangan identitas. Dan menurut survei, saya tadi baca-baca bahwa banyak anak-anak remaja, ya, baik yang laki maupun wanita, mereka kalau kehilangan figur seorang ayah dalam rumah tangga, keluarganya mereka menjadi anak-anak yang lari. Ya, lari apa? Mencari hal-hal di luar rumah. Ya, mereka bisa merokok, mereka pakai narkoba atau free sex, hidup yang di luar kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan peran seorang ayah, seorang bapak. Oleh sebab itu kita sebagai seorang bapak, kita harus lakukan fungsi kita sebagai bapak, sebagai identitas kita. Nah, sederhana, apa yang dimaksud dengan identitas? Yaitu kita mengajarkan anak kita bahwa ada 3 hal utama identitas dalam keluarga kita yang seorang bapak harus lakukan kepada anak-anaknya. Yang pertama, bahwa identitas kita adalah warga kerajaan surga. Maksudnya apa? Maksudnya kita ajarkan kepada anak kita, Pak James, untuk mengenal pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita menjalankan fungsi kita, mengajarkan anak kita, mengenalkan, membawa mereka kepada pribadi Juru Selamat, identitas anak kita, ya, tidak akan hilang. Dia tidak akan cari keluar, karena dia mengenal pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan kita sebagai bapak, ya, memperkenalkan menjadi teladan. Yang kedua, kita juga sampaikan juga bahwa identitas kita adalah sebagai warga negara Indonesia. Nah, Pak Jim, ya, artinya kita taat, ya, kepada hukum yang berlaku Indonesia. Kita tidak boleh sembarangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang ada di Indonesia. Kenapa? Ada banyak orang melakukan kejahatan, masih usia remaja, Pak James, yang kita lihat baca di media, mereka melakukan kejahatan di usia muda, penjara. Kehilangan identitas. Ya. Karena apa? Karena kehilangan identitas, nggak ada figur seorang ayah. Yang ketiga, kita ajarkan juga kepada anak kita sebagai warga umat manusia. Artinya kita ajarkan anak kita bersosialisasi, ya, mengenal lingkungan, bergaul dengan lingkungan yang mendatangkan positif, kepedulian. Nah, ini kalau fungsi kita sebagai bapak kita jalankan dalam rumah tangga kita kepada anak istri kita, otomatis berkat atas rumah tangga dalam Mazmur 128 ini terjadi dalam kehidupan kita, Pak James. Jadi saya ingatkan yang pertama bahwa kualitas peran seorang bapak itu menentukan kualitas keluarga kita. Jadi tergantung kepada kita sebagai seorang bapak, yaitu tadi sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, bapak sebagai pelayan, memiliki hati hamba, dan ketiga, bapak sebagai identitas, ya, yang memberikan identitas kepada anak supaya anak-anak kita tidak kehilangan identitas. Nah, kiranya firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita jalankan fungsi kita sebagai seorang bapak, maka berkat, ya, dalam Mazmur 128, nah ayat 6 tadi dikatakan, Mazmur 128 ayat 6 dikatakan,
Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, kalau kita melakukan fungsi kita, peran kita, Tuhan berkata akan memberkati keluarga kita, baik kita sebagai seorang ayah, seorang bapak, maupun juga istri kita diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Berkat dari Israel, berkat dari Sion dicurahkan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita jalankan fungsi kita sebagai seorang bapak di dalam keluarga kita, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan, memiliki hati hamba, dan sebagai seorang yang memberi identitas dalam keluarga kita. Nah, kiranya firman Tuhan yang sederhana dalam ibadah BBK sore hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dimanapun kaum bapak berada, mari tetap semangat. Kita jalankan fungsi kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, bagi keluarga kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat renungan firman-Mu dalam ibadah Bapak bagi Kristus pada sore hari ini. Biarlah kami menjalankan fungsi kami sebagai seorang bapak bagi keluarga kami. Kami mau menjadi seorang pemimpin dalam keluarga kami. Kami mau menjadi seorang pelayan bagi keluarga kami. Maupun juga kami sebagai seorang ayah yang memberi identitas, figur teladan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan, supaya berkat atas rumah tangga dalam Mazmur 128 itu terjadi atas kami. Istri kami maupun anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, hidup dalam rencana dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga hamba-Mu, Bapak James yang sudah pimpin pujian, berkati juga rumah tangganya, anak istrinya, bila peran Bapak James dalam rumah tangga itu terjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini, juga hamba-Mu Tuhan. Demikian juga bapak-bapak yang ada di rumah dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pelayanan Pak Markus. Sore hari ini dalam ibadah pelayanan bagi Bapak Kristus. Tetap semangat, tetap terus melayani Tuhan. Nah, terima kasih juga buat kaum bapak yang ada di mana berada, yang mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali dalam bulan depan dalam ibadah Bapak bagi Kristus. Kita akan akhiri ibadah Bapak bagi Kristus, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, malam hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan renungan singkat melalui kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pemimpin rohani kami di gereja kami, GB Batu Penjuru, Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Eri, bersama dengan istri dan keluarga, juga Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu rohani, Bapak Pendeta Wisnu dan Ibu Pendeta Rina Elias, juga Tuhan berkati. Penata layan, khususnya buat Ketua BBK, Bapak Beni, Senen, bersama dengan tim pengurus, juga Tuhan memberkati. Kaum Bapak dimanapun berada, juga Tuhan memberkati, agar kami, kaum Bapak bagi Kristus, dilawat oleh Tuhan. Kami boleh menjadi Bapak sepanjang kehidupan. Kami menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kami Tuhan. Menjadi berkat, sehingga mereka tidak kehilangan figur seorang Bapak dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah hari Minggu. Bila ibadah hari Minggu, ibadah yang berkati oleh Tuhan, lawatan Allah terjadi. Terima kasih Bapak, setiap masalah problema dihadapi oleh kaum Bapak dalam rumah tangga masing-masing, kami percaya Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan memberikan mujizat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami percaya doa orang benar bila diyakin dan didoakan sangat besar kuasanya. Kami percaya Tuhan sudah memberikan otoritas mandat bagi kami. Dan kami percaya setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan buka jalan dan Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Kau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri-menteri yang duduk dalam pemerintahan, yang mendukung pemerintahan Indonesia, juga Tuhan memberkati. Biarlah damai sejahtera Allah, shalom Allah terjadi atas negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkannya. Mari kekasih Tuhan, kaum Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat yang daripada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun engkau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Shalom.